Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferwati Nilaji dengan NIM 4524722027. Saya dari kelas B Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi atau penjelasan tentang mineral yang saya ambil, yaitu mineral biotit. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mineral biotit. Biotit adalah nama yang digunakan untuk sejumlah mineral mika hitam yang memiliki komposisi kimia yang berbeda, tetapi sifat fisik yang sangat mirip. Mineral ini umumnya tidak dapat dibedakan dari satu sama lain tanpa analisis laboratorium. Untuk dapat melihat macam-macam jenis mineral biotit tersebut beserta komposisi kimianya, saya akan memberikan contoh pada gambar di samping. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang komposisi kimia mineral biotit. Untuk belahannya itu sempurna dan untuk warnanya itu coklat kehitaman, sedangkan untuk pecahannya itu tidak rata-rata. Untuk kekerasannya itu 2,5 atau sampai 3 kuku jari kalsit, dan ceratnya itu abu-abu, kilapnya itu kaca dan mutiara, bentuknya itu tabular. Nah, sedangkan sifat-sifat fisik mineral biotit yaitu biotit merupakan mika hitam dengan belahan yang sempurna dan kilap vitreous. Ketika biotit dipisahkan menjadi lembaran tipis, lembaran tersebut sebenarnya bersifat fleksibel. Tetapi apabila dilenturkan lebih kuat lagi, maka lembaran tersebut akan patah. Apabila lembaran biotit disinari, maka akan tembus cahaya dan menghasilkan pendaran berwarna coklat, abu-abu atau kehijauan seperti pada gambar di samping. Nah, selanjutnya saya akan membahas karakteristik dari mineral biotit. Yang pertama, warna adalah hitam kepada warna coklat dan kuning dengan kerusakan karena iklim. Yang kedua, kilat adalah seperti kaca yang seperti mutiara. Yang ketiga, kristal-kristal. Ketransparan bersifat bening kepada translucent. Yang keempat, sistem habular adalah monoklin. Yang kelima, perpecahan sempurna dalam satu arah yang menghasilkan lembar atau lapisan tipis dan encer. Yang keenam, retakan tidak siap mengamati karena perpecahan tetapi tidak seimbang. Yang ketujuh, kekerasan adalah 25. Yang kedelapan, bobot jenis adalah kira-kira 29 sampai 34, sedikit di atas rata-ratanya. Yang kesembilan, lapisan adalah putih. Yang kesepuluh, mineral dihubungkan adalah kuarsa, feldspar, apatit, klasit, hornblende, akik merah tua, dan schorl. Yang ke-11, karakteristik lain bersifat elastis dan fleksibel. Yang ke-12, indikator terbaik adalah kebiasaan kristal, warna, perpecahan, dan asosiasi-asosiasi elastis. Nah, untuk proses pembentukan secara singkat terbentuk dari hasil kristalisasi magma pada suhu 800 Celcius terdapat pada batuan beku seperti gabor dan diorit, pada batuan sedimen seperti batu pasir, pada batuan metamorf seperti gneis dan schist. Untuk proses secara jelasnya, pendinginan magma yang berupa lelehan silikat akan diikuti oleh proses penghabular yang dapat berlangsung di bawah atau di atas permukaan bumi melalui erupsi gunung berapi. Kelompok batuan beku yang di dalamnya mengandung biotit tersebut apabila kemudian tersingkap di permukaan, maka ia akan bersentuhan dengan atmosfer dan hidrosfer yang menyebabkan berlangsungnya proses pelapukan. Nah, melalui proses batuan mengalami penghancuran selanjutnya, batuan yang telah dihancurkan akan dipindahkan atau digerakkan dari tempatnya terkumpul oleh gaya berat air yang mengalir di atas dan di bawah permukaan. Kemudian akan diendapkan di tempat-tempat tertentu sebagai sedimen. Proses berikutnya adalah terjadinya ubahan dari sedimen yang bersifat lepas menjadi batuan yang keras melalui pembebanan dan perekatan oleh senyawa mineral dan larutan. Dan kemudian batuan sedimen, apabila terhadap batuan sedimen ini terjadi peningkatan tekanan dan suhu sebagai dari penimbunan dan terlibat dalam proses pembentukan pegunungan, maka batuan sedimen tersebut akan mengalami ubahan. Nah, biotit adalah mineral solid solution yang berada di antara iron endemember anit dan magnesium endemember plogopit, ditambah lagi alumina endemember siderofilit.
Mungkin hanya itu sedikit penjelasan tentang karakteristik, sifat fisik, sifat kimia dari mineral biotit yang saya ambil. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.